Teman-teman, ada beberapa hal untuk kita bisa menjemput jodoh impian. Ya, ada beberapa hal untuk kita bisa menjemput jodoh impian. Ada sebagian mungkin yang pernah ikut kajian dari saya, selalu ini saya katakan, selalu ini saya ulang-ulang bahwa hal pertama ketika kita ingin mendapatkan jodoh impian kita, ketika kita ingin mendapatkan jodoh dunia akhirat kita, hal pertama yang perlu banget untuk kita selesaikan, hal pertama yang perlu banget untuk kita perbaiki adalah niat kita. Apa? Niat kita. Niat teman-teman. Kenapa? Karena dengan lurusnya niat maka akan sempurnalah pertolongan Allah. Kalau kita niatnya lurus karena Allah maka akan sempurna pertolongan Allah untuk kita. Teman-teman, semua dari kita saya yakin ketika ditanya teman-teman ahwat, ihwan, ya ihwan yang di depan, ahwat yang di depan dan yang di tengah yang di belakang. Kalau misalnya pengen nikah niatnya karena apa? Pasti jawabannya lillahi ta'ala. Ya, niatnya karena apa? Pasti jawabannya adalah lillahi ta'ala. Tapi teman-teman ketika kita detailkan lebih dalam lagi, kita nanti akan mengetahui bahwa bisa jadi apa yang kita sampaikan niat kita menikah, kita ingin mencintai seseorang karena Allah, tapi bisa jadi dalam perjalanannya akan ada goyangan-goyangan atau perbedaan-perbedaan dari apa yang kita harapkan di awal, kita niatkan di awal. Kita coba untuk tes teman-teman ya. Teman-teman, kita semua yakin, kita semua berharap bahwa kita niat menikahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam perjalanannya teman-teman perlu menjawab dan teman-teman bila perlu memfoto, menuliskan hal ini agar ini menjadi guide atau sebuah koridor teman-teman ketika mengharapkan pernikahan yang karena Allah, mengharapkan cinta yang karena Allah. Teman-teman catat ini, teman-teman foto ini, kemudian nanti ketika teman-teman mengenal seseorang, berusaha mencintai seseorang, berusaha menikah dengan seseorang, teman-teman cek ke dalam diri teman-teman apakah hal ini benar-benar ada pada diri teman-teman atau tidak. Kenapa? Karena niat lillahi ta'ala, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghendaki jawaban-jawaban di bawahnya. Sekarang kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Kita semuanya sepakat ya bahwa kita akan menikah untuk meraih ridho dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah kalau kita menikah niatnya meraih ridho surga Allah, maka pertanyaannya adalah kalau saya menikahnya untuk meraih ridho dan surganya Allah, maka hati saya akan semakin apa? Tenang ya, semakin tenang. Semakin tenang atau semakin galau? Tenang ya. Jadi kalau teman-teman nanti nikahnya, cintanya, suka sama seseorangnya, ta'arufnya, khidbahnya, walimahnya karena Allah, maka teman-teman cek ke hati teman-teman bahwa teman-teman dengan cinta itu, dengan proses menikah itu, hati teman-teman akan semakin tenang. Walaupun ta'arufnya enggak berjalan lancar, benar ya? Walaupun undangannya tiba-tiba datang ya. Walaupun hati kita akan semakin tenang. Kenapa? Karena dengan banyak mengingat Allah hati kita semakin tenang. Jadi kalau nanti teman-teman ketika ta'aruf, ketika kenal sama seseorang, ketika tertarik sama seorang ihwan atau seorang ahwat, ketika banyak dekat sama seseorang, ketika pengen mengharap cinta seseorang, hati teman-teman jadi malah galau, berarti itu bukan karena Allah. Was-was itu datangnya dari setan teman-teman. Makanya jangan sampai seseorang udah ikut kajian KUA 1 sampai 7 ya terus datang, tapi tiba-tiba ta'arufnya nggak jalan, yang diputar adalah musik dan lagu-lagu galau. Aku terjatuh tak bisa bangkit lagi ya. Kemudian tenggelam ke dalam luka dalam, tersesat tak tahu jalan pulang. Kok hafal semua ya? Itu dilupakan ya. Jangan sampai kita mengatakan niat saya nikah, saya mencintai dia, saya suka sama dia, saya mau ta'aruf sama dia karena Allah Kang. Tapi malah ketika ta'arufnya tidak berjalan sesuai harapan, yang diputar adalah lagu-lagu galau. Sehingga membuat hatinya itu seolah-olah, ya Allah apa dosaku banyak ya. Apa dosaku banyak gitu, nggak sadar aja. Yang kedua ya, teman-teman berarti tadi ya, teman-teman boleh catat.
Ketika saya menikah lillahi ta'ala, saya mencintainya lillahi ta'ala, saya ingin ta'aruf dengan dia lillahi ta'ala. Karenanya hati saya menjadi semakin tenang. Yang selanjutnya adalah saya menikah niat meraih ridho dan surganya Allah Ta'ala. Maka saya akan berharap hanya kepada Allah. Ya, ini hati-hati juga berharapnya hanya kepada Allah. Berarti doa kita juga doa penuh pengharapan kepada Allah, bukan doa kepada makhluk. Bedanya apa sih Kang? Bedanya nanti beda teman-teman, ketika teman-teman mau memasukkan nama dalam sebuah doa boleh. Tapi doanya adalah doa istikharah. Doa minta pilihan terbaik kepada Allah. Karena kita berharapnya sama Allah bukan sama makhluk. Kita yakin bahagia kita adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin dia bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Kok Akang bisa ngomong gitu? Nanti sore aja dia masih hidup, dia gak bisa jamin kan? Apalagi ngejamin bahwa kita akan bahagia bersama dengannya. Saya menjamin kamu pasti bahagia sama saya, gak bisa. Yang ngejamin adalah Allah. Kita berharapnya sama Allah. Makanya doanya, doa istikharah, minta pilihan terbaik kepada Allah. Boleh menyebut nama orang tapi dalam doa istikharah. Ya Allah, kalau dia yang terbaik, maka mudahkanlah dan jodohkanlah. Kalau dia bukan yang terbaik, maka jauhkan dia dariku, berikan aku ganti yang lebih baik dan berikan aku kesabaran. Kan gitu kan? Tapi kalau berharapnya bukan kepada Allah, maka doanya adalah doa menyebut nama dengan memaksa. Ya Allah, hanya dia yang terbaik untukku. Wah, ya. Ya Allah, kalau enggak sama dia apa jadinya diriku? Ya Allah, kalau dia tidak menerimaku maka terimalah dia di sisimu. Ya, jangan teman-teman, jangan. Karena enggak boleh, ya. Jadi ketika kita memaksa kepada Allah, sesungguhnya kita bukan berharap sama Allah, tapi kita berharap sama manusia. Cuma harapannya pemaksaan itu kita bawa ke dalam doa. Ya Allah, saya kalau enggak naik mobil Pajero, saya enggak akan bahagia, enggak akan selamat. Itu kan doa orang yang maksa. Ya kan? Seolah-olah bahwa itu adalah kebahagiaan. Seolah-olah orang yang kita harapkan dengan satu nama tapi tidak memberi kesempatan untuk Allah memilihkan yang terbaik, seolah-olah itu adalah doa yang memaksa. Itu artinya harapannya bukan kepada Allah tapi kepada manusia sebenarnya. Allah itu hanya sebagai tanda checklist saja. Ya Allah, saya yang paling tahu bahwa dia yang paling baik untuk saya, seolah-olah kan gitu ya. Ya Allah, kalau enggak sama dia lebih baik saya mati aja. Ya Allah, kalau enggak sama dia saya akan sedih dan sebagainya. Teman-teman catat poin kedua, ketika kita niat meraih ridho dan surganya Allah, maka kita berharapnya hanya kepada Allah. Doa kita menyebut nama seseorang bukan dilarang, tapi doalah dalam doa istikharah teman-teman. Yang selanjutnya, ketika saya niat meraih ridho dan surganya Allah, saya akan banyak mengingat dan berbicara kepada Allah teman-teman. Jadi kalau teman-teman menyukai seseorang, berproses dengan seseorang, ingin menikah dengan seseorang, dalam proses menuju pernikahan, teman-teman jam 2 malam kebangun, yang teman-teman lakukan adalah wudhu, sholat tahajud, banyak mengadu, banyak berbicara kepada Allah. Kalau niatnya memang untuk raih ridho dan surganya Allah. Tapi kalau harapannya kepada orang, yang teman-teman lakukan adalah teman-teman bangun, cuci muka, buka jendela, lihat bulan purnama, kemudian membayangkan wajahnya seindah purnama tersebut, ya. Kemudian nulis-nulis puisi, apakah engkau melihat purnama yang sama, ya? Enggak, orangnya lagi tidur ya, enggak ngelihat. Ya. Beda banget kan? Sama-sama bangun, tapi yang satu banyak membayangkan orang tersebut, yang satu banyak langsung berharapnya hanya kepada Allah. Teman-teman, selanjutnya ketika kita mengatakan niat kita menikah untuk meraih ridho dan surganya Allah, maka kita akan melakukan yang Allah ridhoi, yang Allah cintai. Melakukan yang Allah ridhoi, yang Allah cintai. Dan yang sama, karenanya saya akan menjauhi yang Allah benci, teman-teman. Kalau Allah benci kita berdua-duaan dengan seseorang, kita nggak akan mau berdua-duaan, walaupun kita sayang banget sama dia. Kang, saya sayang banget Kang sama dia, baper banget saya. Dia baru ngetik WA apa? Lagi mengetik apa sih namanya ya? Hah? Iya lagi typing aja udah baper gitu kan. Belum keluar itunya udah baper Kang. Tapi bapernya saya itu saya tahan. Kenapa? Karena saya
ingin niat menikah dengan dia itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka saya melakukan yang Allah cintai, saya menjauhi yang Allah benci. Saya nggak mau diajak berdua-duaan, saya nggak mau diajak bermesra-mesraan belum waktunya. Saya nggak mau Kang dipanggil Umi walaupun pengen banget ya. Panggil Umi ya, nggak usah teman-teman. Nah teman-teman, ini ketika teman-teman foto, ketika teman-teman ingat-ingatlah ini ketika teman-teman nanti dalam proses tertarik kepada seseorang, bertaaruf dengan seseorang, khidbah dengan seseorang, menuju pernikahan. Bahkan ketika teman-teman nanti sudah menikah, punya anak-anaknya besar-besar, teman-teman ingat-ingatlah ini. Ketika teman-teman nanti kecewa, teman-teman pengen marah sama suami dengan kata-kata yang gak baik. Suamiku, aku pengen ngomong gak baik 10 kali sama kamu. Cuma ingat-ingat di sini karena saya akan menjauhi yang Allah benci. Nikahku itu ingin melakukan yang Allah cintai, ingin menjauhi yang Allah benci, maka aku bersabar. Ini terkesannya klise tapi pondasi banget teman-teman. Ketika teman-teman menjalani dengan jalan niat meraih ridho dan surganya Allah, maka nanti Allah akan memberikan pertolongan-pertolongan yang luar biasa kepada teman-teman. Di sini mungkin ada ya teman-teman, ada yang sudah merevisi pernikahannya, target menikahnya 1 kali ya, targetnya 2018, sekarang yang revisian ya, versi revisi pertama. Kan biasa gitu ya kalau saya dulu pas ngerjain skripsi kan gitu ya. Final ya, final chapter 1, final revisian 2, final yang terakhir deh, masih ada lagi gitu kan. Nah teman-teman kadang-kadang mungkin ada yang udah siap nikahnya dari tahun 2015 ya. Sehingga ini adalah revisian yang keempat. Ya, gak usah angkat tangan, gak saya minta angkat tangan. Teman-teman, ketika teman-teman sudah merasa siap untuk menikah, sudah banyak belajar ilmu-ilmunya. Hari ini adalah kajian pranikah yang ke-15 kali misalnya. Ya, selama 3 tahun, teman-teman luar biasa berusaha untuk meraih ridho orang tua sudah, dapat restu sudah. Bukan lagi restu, malah ultimatum kan dari orang tua misalnya ya. Bukan restu lagi Kang, ini udah gak minta malah disuruh-suruh gitu. Teman-teman ketika sudah seperti itu, teman-teman ngerasa bahwa saya sudah pengen nikah, saya sudah berusaha mempersiapkan diri, orang tua sudah restu mendoakan, tapi belum kelihatan-kelihatan calonnya. Maka kalau ada pertanyaan ke saya, kira-kira apa yang perlu untuk dilakukan? Yang pertama kali perlu dilakukan adalah luruskan niat. Luruskan dan terus perkuat niat. Perkuat itu dengan hal-hal tadi teman-teman. Perkuat itu dengan hal-hal bahwa ternyata niat lillahi ta'ala itu menginginkan hal-hal yang ada di bawah-bawahnya. Niat itu menginginkan amal-amal kita. Kalau kita niat menikah karena Allah, maka kita mengharapnya sama Allah. Kalau kita niat menikahnya karena Allah, maka kita hatinya akan semakin tenang. Kalau kita niat menikah sama Allah, maka kita melakukan yang Allah cintai, kita menjauhi yang Allah benci. Kalau kita niat menikah karena Allah, maka kita akan semakin banyak berbicara berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sudah kita lakukan, maka insya Allah akan datang pertolongan Allah. Dan ketika Allah sudah menolong, teman-teman, tidak akan ada sesuatu pun yang bisa menghalangi. Tidak orang tua, tidak calon mertua, tidak gedung-gedung yang udah penuh. Tidak calon yang diharap-harapkan ternyata lagi ta'aruf sama orang lain menurut data A1 Intel teman-teman kita misalnya ya. Teman-teman, ketika Allah sudah menolong, maka akan ditolong teman-teman. Maka akan lengkaplah usaha teman-teman. Kenapa? Kita ditolong adalah oleh sesuatu, oleh Tuhan yang tidak mungkin akan mengecewakan kita. Kita ditolong oleh sesuatu Tuhan yang tidak mungkin akan mengecewakan diri kita. Maka caranya kalau kita pengen ditolong oleh Allah, maka niat kita luruskan karena Allah. Kita udah sering banget teman-teman, ketika ingin melakukan sesuatu, niat kita benar-benar lurus dan benar-benar kuat, kita insya Allah bisa. Teman-teman di sini di Kalam Ukhuwahnya temenan sama ODOJ, mungkin ada di sini yang ikut ODOJ ya, One Day One Juice. Biasanya niat yang kuat di awal-awal biasanya, tapi ketika teman-teman niatnya kuat banget, apapun yang terjadi, teman-teman lagi perjalanan, teman-teman lagi sakit, teman-teman bisa tuh 1 jus, benar nggak?
Tapi ketika memang teman-teman niatnya itu lemah, azamnya itu lemah, tekadnya itu lemah, niatnya itu enggak lurus. Teman-teman enggak dalam keadaan apapun, lagi nganggur, sepi, enggak ada kerjaan, teman-teman enggak bisa 1 juz. Boro-boro 1 juz, 2 halaman aja kadang-kadang berat. Teman-teman ketika niatnya benar-benar kuat, teman-teman sholat tahajud kebangun enggak? Kebangun, pernah enggak? Sholat tahajud kebangun tanpa nyetel alarm, pernah enggak? Pernah kan? Pernah nggak pengen sholat tahajud tapi kita sebelum tidur udah tahu tuh kayaknya udah mulai agak males-malesan kita. Walaupun kita setel alarm, kebangunnya sih kebangun teman-teman. Cuma buat ke toilet doang, benar nggak? Ke toilet, wudhu, kemudian tidur lagi. Kenapa? Teman-teman, rahasianya adalah ternyata ibadah kita termasuk pernikahan itu bukan 100% ditentukan oleh usaha kita. Tapi ternyata ditentukan juga dan yang paling penting adalah pertolongan dari Allah. Kita bisa sholat tahajud itu hidayah Allah lebih besarnya teman-teman. Pertolongannya Allah lebih besar. Mau 10 alarm, mau sampai orang tua kita ngebangunin, kalau kita memang niatnya itu luar biasa nggak kuat, kita nggak akan bisa sholat tahajud. Maka teman-teman, kalau pengen pernikahannya, kalau teman-teman ingin pernikahannya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, luruskanlah niat seperti kekuatan teman-teman tadi niatnya untuk sholat tahajud. Luruskan niat dan terus perkuat, benar-benar diperkuat sehingga Allah menurunkan pertolongannya. Yang kedua, teman-teman, kita agak cepat waktunya terbatas, mindset tentang jodoh impian. Nih ya, saya menganalogikan dengan analogi yang gampang. Dalam surat At-Tahrim, surat ke-66, ayat 6, Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Berarti kita, titik finishnya adalah diri kita dan keluarga kita selamat dari api neraka. Berarti apa? Kita sama-sama masuk surga. Karena di akhirat itu enggak, pilihannya kalau enggak neraka berarti masuk ke surga. Berarti titik finish sebuah keluarga, seorang muslim, keluarga muslim itu adalah dirinya dan keluarganya semuanya sama-sama masuk surga. Teman-teman, kalau misalnya ujung perjalanan dengan sepeda ini kayuhannya adalah jarak 1000 km. Kemudian yang disebut tujuan adalah masuk titik finish surga jauhnya 1000 km bersama-sama. Ngayuhnya itu berdua, keluarga itu ngayuhnya itu berdua minimal, suami sama istri. Ya, suami yang di depan, dia mengarahkan setirnya, istri yang di belakang dia membantu. Kalau seperti ini berarti teman-teman yang perlu teman-teman untuk lakukan adalah mindset jodoh impian teman-teman adalah 2 hal. Yang pertama adalah dia yang bisa ngayuh sepeda, benar nggak? Kalau bisa jangan gede-gede banget badannya, kan berat ya. Gede nggak apa-apa, kalau misalnya kayuhannya kenceng nggak apa-apa, kan gitu ya. Minimal dia yang bisa ngayuh sepeda. Dia yang punya kemauan untuk belajar dan terus belajar dan terus memperbaiki upayanya untuk ngayuh sepeda. Yang kedua adalah dia yang visinya itu sama-sama menuju titik ke 1000 km. Kebayang kalau pintar ngayuh sepeda tapi yang satu mau ke kanan, satu mau ke kiri. Berarti yang disebut jodoh impian untuk bisa sama-sama masuk ke surga minimal punya 2 hal. Yang pertama adalah dia yang baik agama dan akhlaknya. Yang kedua adalah dia yang punya visi bersama dengan kamu sama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kebayang kalau misalnya yang satu ngayuh sepeda, yang satu nggak mau. Ketika jalanan datar udah kecapean nih suaminya, bener gak? Akang-akang ya, abang-abang, bener gak? Ngayuhnya cuma sendiri. Kebayang kalau misalnya jalannya itu tanjakan, kebayang. Sepedanya gak naik. Kalau udah gak naik, pilihannya sama-sama mundur atau penumpang yang di belakang disuruh untuk turun. Muncullah istilah perceraian. Kalau cuma satu yang ngayuh, pilihannya kalau enggak dua-duanya mundur, salah satunya harus diturunkan, berpisah, enggak sama lagi. Jadi teman-teman yang disebut mindset jodoh impian adalah
Kita ketika menginginkan jodoh impian, maka kita menginginkan jodoh sehidup sesurga, kita menginginkan jodoh yang baik agamanya, yang kedua visinya adalah visi akhirat, sama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itulah kita butuh ta'aruf. Kita butuh untuk ta'aruf. Kalau teman-teman seseorang itu udah teman-teman kenal baik, agamanya baik, akhlaknya mulia, kemudian visinya luar biasa, teman-teman ta'arufnya mungkin hanya sebentar atau bahkan nggak perlu ta'aruf sama dia. Kalau memang sudah sangat kenal, teman kecil, SD bareng, SMP bareng, kuliah bareng, kerja bareng, ya, organisasi bareng, udah kenal, apalagi yang mau ta'aruf. Tapi teman-teman, kenyataannya ahwat ikhwan sekarang banyak seseorang yang menjadi calonnya adalah seseorang yang belum dikenal atau belum terlalu dikenal. Makanya kalau kita lihat zaman dahulu Rasulullah, Fatimah radhiyallahu anha dengan Ali nggak pakai ta'arufan kan? Langsung aja dinikahin. Kenapa? Udah sangat dikenal. Akhlaknya mulia, agamanya bagus, visinya sama-sama menuju surga. Hafsah radhiyallahu anha, anaknya Umar bin Khattab, langsung dinikahkan dengan Rasulullah. Tapi kalau kita generasi akhir zaman, kita nggak bisa pakai cara seperti itu. Kenapa? Karena laki-lakinya umumnya belum kita kenal. Perempuannya belum kita kenal. Makanya jangan ada pertanyaan, Kang dulu Fatimah sama Ali kan gak ta'aruf, kenapa akan ngajarin ta'aruf? Ya Fatimah sama Ali udah saling mengenal. Ali itu adalah yang tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tinggalnya lama sama Ali, gitu ya. Jadi teman-teman bisa jadi ada seseorang yang memang sudah dekat banget sama teman-teman, dari kecil udah bareng, teman-teman ta'arufnya gak perlu terlalu jelimet. Ta'arufnya nggak perlu terlalu panjang prosesnya. Bisa jadi hanya fokus bercerita tentang rencana-rencana ke depan dan mengklarifikasi beberapa hal. Jadi balik lagi ke yang tadi, jodoh sehidup sesurga itu adalah jodoh yang baik agamanya, mulia akhlaknya, dan punya visi untuk sama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pertemuan yang KUA kelima, Kalam Ukhuwah kelima itu sudah dibahas tentang ta'aruf. Yang sekarang saya sedikit membahas tentang istikharah. Masih lanjutan tadi, ketika kita niat menikah karena Allah, maka kita berharapnya hanya kepada Allah. Tadi kita sudah bahas ketika doa istikharah, maka harapan kita tertinggi adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau dia yang terbaik disebut namanya, maka mudahkanlah, jodohkanlah, berkahilah. Kalau dia bukan yang terbaik disebut namanya, maka jauhkan dia dariku, jauhkan aku darinya, berikan aku kesabaran, dan beri aku ganti yang lebih baik. Jawaban istikharah apa Kang? Apakah lewat mimpi? Bisa jadi, tapi bisa jadi tidak. Yang paling jelas menurut beberapa ulama adalah adanya keyakinan hati. Jadi teman-teman kalau datangnya mimpi makin yakin, maka teman-teman akan, itulah jawaban istikharah teman-teman. Bisa jadi datangnya informasi, teman-teman dapat informasi, ternyata laki-laki tersebut adalah laki-laki yang sayang banget sama orang tuanya. Laki-laki yang secara diam-diam ngasih beasiswa kepada 10 anak yatim misalnya. Teman-teman dapat informasi baru. Atau teman-teman dapat kemudahan demi kemudahan, maka itu adalah jawaban istikharah. Atau kalaupun teman-teman dapat halangan-halangan, tapi hati teman-teman makin yakin, ikutin aja kata hati teman-teman, insya Allah itu juga jawaban istikharah. Kenapa? Karena jawaban istikharah menurut ulama-ulama adalah hati yang semakin yakin untuk memperjuangkan bahwa saya insya Allah yang terbaik menikah dengan dia. Kang, kalau misalnya mimpi gampang, ya. Kalau misalnya gini Kang, pertanyaannya misalnya ya, kalau saya mimpi sama dia 7 malam berturut-turut, dia mimpi sama orang lain 10 malam berturut-turut, itu jawabannya gimana? Teman-teman, yang disebut yakin adalah kedua belah pihak yakin. Ya. Pernah datang pertanyaan ke saya beberapa kali, Kang saya yakin sama dia, tapi dia beda keyakinan, dia yakin sama orang lain misalnya. Itu gimana? Ya berarti jawaban istikharahnya adalah bukan. Kenapa? Kalau jawaban istikharah iya, berarti dua belah pihak itu sama-sama yakin untuk menuju ke gerbang pernikahan. Kang kalau jalannya dimudahkan saya gampang mencernanya. Kalau jalannya sulit tapi hati semakin yakin seperti apa? Teman-teman ditutup ya dengan sebuah kisah. Jadi saya punya senior, beliau itu istikharah ya, setelah ta'aruf sebelum mengkhitbah istikharah.
Ternyata setelah istikharah besoknya beliau datang ke rumah calon mertuanya dan kondisinya adalah calon bapak mertuanya tidak mau untuk menemui senior saya ini. Ya, calon bapak mertuanya tidak mau untuk menemui. Dia dipersilahkan masuk tapi bapaknya itu tidak mau masuk ke ruang tamu. Jadi nggak bisa untuk ketemu. Gimana caranya mengkhidbah, diketemuin aja masih nggak mau gitu. Kemudian dia akhirnya pulang. Dan ketika dia buka pintu rumah untuk pulang, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika ini memang jawaban darimu dipersulit sehingga aku tidak menikah dengan dia, jawaban istikharahnya adalah tidak, maka kuatkanlah hatiku. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Setelah itu ketika beliau mau melangkahkan kaki keluar ternyata hujan deras teman-teman. Dan ketika hujan deras tiba-tiba yang di belakang calon ibu mertuanya datang membawakan payung. Nah ini payungnya dipakai, kemudian dia berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kalau aku sekarang dipinjemin payung, berarti besok-besok aku harus datang lagi ke rumah ini untuk ngembaliin payung. Hatinya yakin bahwa jawaban istikharahnya adalah ngembaliin payung. Ya, nggak langsung mudah, bisa jadi sulit. Dan lewat proses yang berliku, dia datang ngembalikan payung, akhirnya orangnya mau bicara, masih bicaranya dikit-dikit. Besok lagi datang lagi mau bicara lebih baik, besok lagi datang lagi bicaranya akhirnya diterima dan sekarang anaknya sudah 6. Ya, jadi jawaban istikharahnya adalah hati yang yakin walaupun ada masalah. Bisa jadi kita ada problem tapi hati kita semakin yakin sehingga kita terus berjuang untuk menyelesaikan masalah. Jadi mimpi bisa jadi jawaban tapi jarang yang sebenarnya orang hasil istikharahnya ke mimpi-mimpi. Dan belum tentu mimpi itu adalah jawaban istikharah. Teman-teman nonton DOTS ya, Son Joong Ki misalnya ya. Ada yang nonton dulu misalnya, nonton 10 berturut-turut ya. Episode berapa sih? 1 sampai 16 ya. 1-16 sehari, besok 1 sampai 16. 1 bulan berturut-turut teman-teman masukin ke dalam mimpi kan? Bisa jadi masuk ke dalam mimpi. Apakah dia jodohnya teman-teman? Tentu saja tidak teman-teman. Teman-teman hobi main bola, strikernya Persija misalnya, kebawa-bawa ke dalam mimpi. Ya Allah, apakah dia jodohku? Enggak. Ya, jawaban istikharah itu belum tentu mimpi. Bisa mimpi, bisa tidak. Tapi jawaban istikharah adalah adanya keyakinan hati yang benar-benar yakin. Dan ketika kita sudah diberikan keyakinan hati, maka ikutilah keyakinan itu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.